Mereka menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan pada bagian ini kawan-kawan, marilah kita melihat ya detik-detik seorang Ustadz Mu'alaf di mana kebohongan yang dia bangun selama ini akhirnya terbongkar. Nah, siapa yang membongkar kedoknya? Tidak lain adalah seorang Ustadz pembohong juga. Artinya dalam hal ini ya, pembohong membongkar kedok seorang pembohong. Nah, ini sangat lucu sekali dan sangat-sangat aneh sekali. Nah, saudara yang memberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita lihat dulu satu pengakuan atau berupa kesaksian dari seorang mualaf yang mengaku-ngaku dia adalah seorang anak kardinal. Saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia, dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia. Nah, saudara kita ini mengaku bahwa dia adalah seorang anak kardinal. Dia pernah sekolah di Roma Italia dan segala macam yang dia katakan. Tetapi menurut pribadi saya, apapun yang dia katakan itu sama sekali tidak ada nilainya dan tidak ada bobotnya. Karena isinya semua hanya kepalsuan dan kebohongan belaka. Nah, saudara yang berkati Tuhan, langsung saja kita lihat video ya, detik-detik kebohongannya dibongkar oleh Ustadz Stephen Indra Wibowo. Masih ingat orang yang mengaku sebagai anak kardinal? Insinyur Yohanes Ignatius alias Ustadz Fauzan Al-Azmi. Nah, si penipu ini koar-koar ke banyak umat muslim kalau dirinya adalah ketua misionaris yang tugasnya menghancurkan Islam. Tipuan busuknya ini kebongkar, rame dibahas. Karena gerah, sesama mu'alaf bernama Ustadz Stephen mencoba mencari tahu kebenaran informasi kepalsuannya. Akhirnya anak kardinal ini tidak bisa mengelak lagi. Namanya penipu, saat diinterogasi akal bulusnya juga bermain. Gaya bulusnya adalah berpura-pura sakit jantung agar interogasi dihentikan. Loh, kok tiba-tiba kena serangan jantung? Tanya Ustadz Stephen. Saya mau ngakak aja nonton akting ini. Orang kalau sakit jantung itu nyerinya di dada kiri atas. Anak kardinal Sontoloyo ini malah pegang dada kanan sambil meringis kesakitan. Lah kan jadinya lucu, nyeri jantung itu di dada kiri atas. Mana pernah orang sakit jantung pegang dada sebelah kanan atas. Kecuali jantung kamu sudah migrasi. Nah, itu soal anak kardinal. Yang buat saya tambah ngakak guling-guling lagi, karena pembohong diinterogasi sama pembohong. Sang interrogator itu adalah Ustadz Stephen Indra Wibowo. Siapa dia? Dia adalah mu'alaf yang mengaku mantan pastor. Membual pernah ditawari 100 miliar asal pindah kembali ke agamanya. Padahal bualan Stephen sebagai mantan pastor sudah ditelanjangi netizen. Ia tidak pernah menjadi pastor. Kisah dua insan mu'alaf ini menggelikan. Ini seperti dua orang gila saling mengaku waras. Satu ngaku anak kardinal, yang satu ngaku pastor yang ditawari 100 miliar. Oh alah, pembohong. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini saya tidak mau berkomentar panjang, tetapi saya mau katakan bahwa Stephen Indra Wibowo dalam hal ini dia sedang lupa diri. Dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh temannya juga pernah dia lakukan. Ya, bisa dikatakan bahwa cara-cara dan strategi yang mereka lakukan adalah hampir sama. Stephen Indra Wibowo juga pernah mengatakan bahwa ibunya termasuk salah satu pendiri agama Tiberias atau gereja Tiberias.
Tetapi ketika dilakukan pengecekan ternyata nama ibunya tidak termasuk dalam daftar atau pengurus dari gereja Tiberias. Selanjutnya dia juga pernah mengatakan bahwa dia pernah ditawarin uang beberapa miliar untuk bisa kembali ke agama Kristen. Tetapi saya mau katakan apa yang dia katakan, apa yang dia ungkapkan itu adalah sebuah kebohongan. Tidak ada denominasi manapun atau tidak ada satupun pendeta yang rela memberikan uang beberapa miliar kepada orang-orang yang sudah meninggalkan agama Kristen untuk bisa balik ke agamanya yang dulu. Itu mustahil kalau ada, ya. Tetapi dalam hal ini mereka menggunakan berbagai cara, ya. Mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Nah, saudara yang berkati Tuhan, dalam hal ini kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi dari kedua orang ini, ya. Stephen Indrawibowo, saya katakan dia lebih suka, ya, atau lebih teliti melihat balok yang ada di dalam mata temannya, tetapi balok besar yang ada di dalam matanya itu tidak kelihatan dari dia, ya, hilang dari penglihatannya. Nah, kadang-kadang saudaraku dalam hidup ini, ya, kita lebih suka mengkritik orang, ya. Pekerjaan kita adalah mencari-cari kesalahan orang, ya. Kita lebih suka dan berkeinginan untuk lebih tahu tentang orang, kesalahan-kesalahan orang, tetapi pribadi kita sendiri, ya, belum sebagus atau tidak sebagus dengan orang-orang yang kita nilai buruk dan tidak baik, ya, di mata kita. Nah, saudara yang berkati Tuhan, saya mau katakan, ya, kepada kita semuanya, marilah kita, ya, untuk saling menghargai, ya. Jangan pernah merasa bahwa diri Anda adalah orang yang paling benar, yang paling suci, ya. Tetapi saya mau katakan, tetaplah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih berdiri di hadapan Tuhan, saya mau katakan tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan tetap pegang janji-janji Tuhan, ya. Apapun rencana-rencana saudara, percayalah bahwa Tuhan pasti akan mengabulkannya, ya, karena tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.